jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau dari segi ngafal Quran memang banyak berdarah-darahnya, nangis-nangisnya tuh karena ayah sebenarnya. Karena papa gitu. Jadi papa tuh emang pengen banget anaknya tuh ngafal Quran. Karena kan memang kalau dari background keluarga kami, awal mula papa tuh terpuruk hidupnya kan bisa bangkit karena Quran wasilahnya. Pesantren sih aku anak soleha, masya Allah. Kadang kan gue mikir juga ya kan, teman-teman nggak, aku kalau macem-macem nanti papa kena nih gitu, aku nggak boleh macem-macem lah gitu. Jadi kita banyak caper lah sama ustazah gitu kan. Jadi dari situ papa tuh kayak menaikkan level pendidikannya. Jadi besok-besok ketika dimasukkan ke pesantren, nggak dikasih tahu pesantren mana, di mana, langsung kamu packing baju hari ini juga kita berangkat ke pesantren. Aku tuh nggak pernah muluk-muluk ngeset dari bener-bener Al-Fatihah sampai An-Nas, Kak. Aku akan pilih surat yang menjadi favorit aku. Kalau aku alhamdulillah punya partner sekarang ini, aku punya pasangan sendiri, Kak. Buat Quran. Susah-susah payah di Quran itu lebih menyenangkan daripada susah payah di hidup kan. Iya kan? Kita susah payahnya sama Quran loh. Masya Allah. Bincang bareng Mafas. Loh, udah tah? Astagfirullahaladzim, nggak ada aba-aba. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Masya Allah. Masya Allah. Aduh malu ada Hari ustazah. ini seneng banget karena di BBM Bincang Bareng Mafas, tuh tulisannya di belakang Kak Wirda ya. Hari ini kedatangan sosok seorang yang menjadi inspirasi untuk anak-anak muda. Amin, ya Siapa Rob. lagi kalau bukan Wirda. Amin ya rabbal alamin. Kak, aku di sini lebih kalem ya, Kak. Aku rasa terintimidasi loh, Kak, sebenarnya jujur. Enggak dong, ini karena tempat kita kecil aja kita gak bisa bergerak. Ini kayak ruang BAP, Kak, dilihat-lihat ya Allah. Kurang lampu ini aja digoyang-goyang. Balik lagi emang kagak bisa serius sama ustazah kita yang satu ini, Masya Allah. Udah Ya kayak kakak Allah, sendiri. Ya Allah, ya Allah. Seneng banget karena Wirda hari ini berkunjung ke pesantren tahfidz Laskar Al-Khufat. Yeay, alhamdulillah akhirnya. Baru pertama kali ya, Wir? Iya, karena baru diundang. Oh iya. Oke. Enggak. Subhanallah, nih ustazah kita yang satu ini ya, teman-teman semua, Masya Allah. Jadi sebenarnya aku tuh udah dapat undangan dari Kak Oki. Itu udah lama. Apa hilang suaranya? Saking lamanya, dari bulan November 2023. Alhamdulillah baru ketemu sekarang Februari 2024. Jadi makasih loh, Kak. Bukan karena saya tidak menjawab, saya tidak sombong. Bukan karena tidak menjawab, tapi Ya, Kak Oki. itu dia sama Kak Oki, kita memaklumi kan beliau nih kesibukannya luar biasa. Tapi aku tuh selalu kayak kalau ada Kak Oki, yang lain tuh aku singkirin semua gitu. Ya, jadi hari ini nih Wirda datang ke pesantren tahfidz Laskar Al-Khufat karena atas requestan dari banyak banget santri-santri Laskar Al-Khufat. Allah. Mereka bilang, kapan nih Kakak Wirda datang? Tapi sebenarnya di sini kan mereka nggak ketemu Wirda nih. Jadi mereka bilang pokoknya Ramadan Kakak Wirda mesti datang. Harus wajib. Ya, Iya, benar. Nanti kan aku pengen merasakan di imam tarawih sama Kak Oki ya. jangan Kak Oki dong.
Kan imamnya laki-laki. Oh iya lagi. Oh Gabung kira kita khusus sholat. cewek. Oh Enggak. gitu. Oke. Iya. Jadi Wir, ya. karena seperti yang kita tahu Wirda Hmm. ini, kok kita terkesima sama Wirda itu karena kita pernah berada dalam satu program Quran bareng Dan lumayan lama. dulu ya. Itu apa sih, lomba Quran gitu kan Iya di Hafiz TV. Quran. Hafiz Quran Iya. ya? Oh Iya iya. di TV. Terus pokoknya Wirda tuh ngaji di situ, terus ya Allah Wirda suaranya bagus Allah, banget gitu. amin. Jadi kalau kita ngefans sama Wirda karena Qurannya yang luar biasa. Dan kalau kita pengen tanya sama Wirda, kan sampai proses bisa baca Quran dengan sebagus itu kan pasti ada dong cerita berdarah-darahnya ya, cerita bercucuran air matanya gitu. Wis. Di sini kan semuanya yang nontonnya mayoritas menghafal Quran nih. Jadi mereka nggak Allahu ngerasa Akbar. sendiri, Wir. Iya. Ngerasa kayak kok aku susah banget. Semua orang susah kok ya kan. Nah, sekarang kakek pengen tanya Wirda tuh Ya. proses ngapalin Qurannya gimana? Dari awalnya tuh gimana? Oh Masya Allah. Ya sebenarnya aku yang harusnya minta doa nih dari teman-teman semua yang nonton ya supaya bisa istiqomah insya Allah Amin, Qurannya. amin. Dan masih banyak yang harus Kalau ya Wir di dibenahin sini Wir. lah. Iya, kalem di sini mah nggak boleh menyap-menyap kita. Ntar kalau mau seru-seru di podcastnya Uma ya, jangan di sini. Terus. Ya, oke jadi gitu Kak. Aku juga masih harus banyak belajar, terutama dari segi bacaan dan segala macam lah. Tapi kalau dari segi ngafal Quran, memang banyak berdarah-darahnya, nangis-nangisnya tuh karena ayah sebenarnya. Oke. Karena papa gitu. Jadi papa tuh emang pengen banget anaknya tuh ngafal Quran. Karena kan memang kalau dari background keluarga kami, awal mula papa tuh terpuruk hidupnya kan bisa bangkit karena Quran wasilahnya. Oh, Masya Jadi Allah. dulu kan papa di dalam penjara itu berkomitmen lah sama Allah, ya Allah, saya nego deh, saya hafalin Quran tapi engkau ubah ya Jadi ngafal hidup Quran di penjara? ngafal Quran di penjara dan selesai juga di penjara Masya Allah. papa itu. Iya, jadi kerjaan papa tuh di dalam tuh ngaji ngafal gitu. Jadi dapat berapa juz udah keburu keluar dari penjara, ngadep ke bapaknya gitu, Pak saya udah hafal sekian. Terus kata bapaknya, bagus lah masuk lagi biar selesai gitu. Lah beneran jadi doa, beneran masuk lagi. Masya Allah, yang kedua kalinya di situ selesai. Masya Tapi Allah. situ papa tuh bener-bener kayak belajar dari pengalaman, bener-bener kayak wah hidup harus berubah, harus bener-bener bangkit, harus naik level gitu kan, harus jadi orang besar, harus jadi orang benar. Jadi papa komitmen menuju menjadi orang benar adalah menjalani hidup yang benar gitu. Masya Salah Allah. satunya ya nggak ada yang Quran. lebih benar di Quran kan. Oke. Gitu. Jadi itulah papa berkomitmen situ sehingga papa tuh pengen semua anak-anaknya juga menjalani yang sama, bukan Anak-anak- menjalani masuk penjaranya ya. Allahu Akbar, mudah-mudahan selamat dunia akhirat dari hukum dan Anak-anak segala boleh jadi macam. apapun tapi harus jadi penghafal Harus jadi Quran. penghafal Quran ya Iya. gitu. Jadi Terus? ya awal mulanya papa mengencourage kita, you can be anything tapi kamu Ya. harus berdakwah dan harus ada ngafal Qurannya gitu. Umur berapa sih Wir mulai ngafalin Quran? Dari 6 tahun. Oh, itu yang seriusnya gitu ya? Dari awal memang udah serius sih Kak. Dari awal Oh, memang dari umur 6 tahun. dari awal Itu memang gimana umur 6 tahun? ya kayak diancem gitu Kak. Yang bener dong. Ya. Ini Korea Koki punya anak umur 6 tahun nih. Oh iya, yang mana? Kayak- Yang Ibrahim ya? Iya, Ibrahim 6 Oh. tahun. Ini karena yang nonton para santri kita ganti jadi Uma Oki ya. Uma Oki. Kita pada panggil kakak semua. Itu dia, makanya jangan gak sopan ya. Jadi Iya, gitu iya. Uma. Jadi aku tuh dari mulai 6 tahun dibilangin sama ayah kan udah ngafalin yang ringan-ringan dulu aja kayak Anaba gitu. Anaba ringan ya. Iya. Kata kita ringan mah kulhu ringan, Anaba ringan. Jadi Masya Allah dari awal memang sudah diajarin ngaji kan Jadi di umur 6 rumah. tahun itu jam berapa waktu tiap hari ngapalin Qurannya? Siapa gurunya? Nah itu dia, ini dia uniknya ini kenapa lahirnya Darul Quran pada saat itu. Oke. Jadi kan belum banyak sekolah-sekolah yang menerapkan tahfiz, Iya. bahkan bisa dibilang nggak ada Betul. zaman itu kan. Akhirnya papa tuh udah survei sekolah kesana kemari ya tetap aja ujung-ujungnya sekolah negeri pulangnya TPA. Iya betul. Dan papa nggak mau kayak gitu. Akhirnya Jadi ketika satu. aku masuk SD sama papa dibikinin sekolah Darul Quran itu. Jadi langsung konsep sekolah dengan tahfiz dan langsung bikin program One Day One Ayat pada saat Masya itu. Nah akhirnya dari situlah kita ke berbagai sekolah ngidupin One Day One Ayat itu. Itulah cikal bakal awalnya banyak sekolah yang menerapkan tahfiz, salah satunya dari One Day One Ayat itu wasilah ayah juga alhamdulillah Masya gitu. Allah. Nah jadi di sekolah itu awalnya terapin One Day One Ayat aja, ya setoran biasa. Ya aku Oke. lumayan sih nyelesain Anaba juga. Jadi di sekolah ya, bukan di Iya, rumah ya? Misalnya nggak, kayak di pada sekolah. maghrib, pada subuh itu nggak di sekolah berarti? Di sekolah karena Oke. memang zaman itu kan ayah masih sibuk-sibuknya ceramah yang bener-bener Iya, iya. bisa pulang seminggu sekali kayak Iya. Bang Toib gitu kan. Nggak pulang-pulang. Nah itu dia maksudnya mama juga banyak ada kesibukan sendiri gitu. Jadi aku ada guru tahfiz sih sebenarnya di rumah itu, tapi bareng sama teman-teman yang lain Oke. belajar ikro apa segala macam. Oke, gitu. itu kan dari umur 6 tahun ya. Hmm. Kita bisa bilang masih
Iya serius tapi belum yang belum serius banget. banget gitu. Nah, sampai memutuskan untuk enggak, ini serius banget, aku harus selesai, bacaannya harus bener, tahsinnya harus bagus. Iya tuh itu usia kelas berapa? kelas 5 SD yang Kelas 5 udah hafalannya udah berapa juz tuh? eh, waktu itu belum banyak sih kan, masih kayak 8 jusan. 8 juz kelas 5 SD ya? Ya kelas 5 ya masih Banyak masih dikit lah, kan perjalanan panjang juga tuh dari kelas 1 sampai kelas 5 kan. Iya banyak kan, Ya. diselingi kegiatan lain. Ya itu dia. Jadi udah dapat 8, abis itu aku menemukan titik jenuh di sekolah. Ya sebenarnya agak payah sih, karena berusaha keluar dari satu kesulitan dengan kayak aku kayaknya nggak sanggup deh nih pendidikan gitu, kayaknya aku mau ngafal Quran aja lah gitu. Oke, nggak bisa nyampur ya, maksudnya Nggak bisa pelajarannya banyak nyampur. banget. Oke. Karena pada saat itu aku jadi kayaknya aku tuh lebih seneng, kenapa ya aku lebih seneng di Quran gitu. Jadi kayak aku lebih mencintai kegiatan-kegiatan yang relate sama Quran, kayak contohnya misalkan pengajian, terus kalau ada lomba tahfiz, lomba apa gitu. Berarti matematika nggak suka tuh? Tapi kalau ngitung duit suka. Terus Kayak gitu. akhirnya Jadi akhirnya aku kayak minta izin lah sama orang tua, pamit mau kelas selesai 5 SD kelas 5 SD mau mulai ngafal Quran yang serius, Ji? bener-bener yang serius. gimana? Awalnya di rumah dulu. Oke. Awalnya di rumah dulu, tapi di rumah kan ya balik lagi ya ke Ya. ya namanya anak-anak gitu kan, nggak bisa konsen gitu. Akhirnya masuk pesantren. Pesantren usia berapa? Ya dari kelas 5 SD itu. Dan Wow. aku tuh bener-bener masuk pesantren tuh Pesantren papa sendiri atau pesantren enggak, orang? pesantren orang, dititipin ke situ. Tapi itu pun nggak pernah lama kayak anak-anak yang lain. Misalkan di pesantren ini setahun, aku tuh nggak pernah. Ya. Aku tuh paling lama 3 minggu gitu. Karena ingin mencicipi ya, ingin merasakan kehidupan Iya. pesantren. Kan tiap pesantren kan unik dan beda-beda kan. Betul. Dan dulu aku juga bandel. Bandelnya Wirda tuh apa sih? Jujur aku juga nggak tahu bandelnya tuh ya gimana sih ya, paling ya aku juga nggak tahu bandelnya gimana, kayak ya main Maksudnya Facebook kayak gitu-gitu. Telat datang halakoh gitu, kayak gitu-gitu Kak. Enggak juga. Tiduran enggak ya? Enggak, bukan bandel di pesantren ya. Pesantren sih aku anak soleha, masya Allah. Karena kan gue mikir juga ya kan, teman-teman nggak, aku kalau macem-macem nanti papa kena nih gitu, nggak boleh macem-macem lah gitu. Jadi Oke. kita banyak caper lah sama ustazah gitu kan. Kayak anak baik-baik gitu. Anak kesayangan. Itu dia makanya, karena kalau kita disayang sama ustazah suka diajak jalan-jalan, Oh, bonus iya. gitu kan, dibawain makanan ya gitu. Kan bosan ya di pesantren mulu ya? Ya enggak juga sih. enggak, Soalnya kita oke. punya pesantren, nggak boleh ngomong gitu Oh, kan. iya. Bener-bener. Iya, jadi masya Allah, alhamdulillah aku Iya, baik iya. banget sih di pesantren. Oke. Cuman memang ketika balik ke rumah, aku tuh kadang-kadang suka buat masalah lah di rumah. Yang aku juga nggak tahu masalahnya, masalah anak-anak. Kayak ya misalkan kalau dikasih tahu sama orang tua nggak langsung dikerjain kayak gitu-gitulah, pokoknya biasa lah kayak gitu kan. Nah jadi dari situ papa tuh kayak menaikkan level pendidikannya. Oh. Jadi besok-besok ketika dimasukkan ke pesantren, nggak dikasih tahu pesantren mana, di mana, langsung kamu packing baju hari ini juga kita berangkat ke pesantren kayak gitu. Kayak Wow. benar-benar literally jam 12 malam itu masuk mobil dikirim ke pesantren, aku nggak tahu itu ada di mana, tiba-tiba udah aku ada di tempat baru nih kayak gitu. And it happen frequently kayak di beberapa tempat. Makanya kalau kan Wirda pernah di sini, itu Iya. sejarahnya panjang sebenarnya Jadi Kak. kalau teman-teman pengen tahu ya, kalau misalnya Uma pergi kemana-mana nih, itu biasanya di pesantren itu mereka akan bilang, oh iya Kakak Wirda tuh dulu pernah nyantri di sini. Iya. Banyak banget pesantrennya di mana-mana. Ada berapa total pesantren sih yang di Aku bahkan nggak bisa ngitung ya. kira-kira? Kayak di Jakarta sendiri aja tuh sampai kayak 3 pesantren. Itu Oke, Jakarta. oke. Terus yang di Bogor ada 2. Oke. Ya pokoknya macam-macam lah Di Kak. mana-mana. Aku udah nggak Ada kali 20 pesantren kali ya. Di Jawa ada 3 kali pindah ya gitu lah. Jadi Oh. macam-macam. Berarti gitu. udah ngerasain dari mulai pesantren paling bagus sama pesantren paling sederhana. Aku nggak pernah ditaruh di pesantren paling bagus sama Papa. Ya. Wow. Papa bilang pokoknya Papa tuh ngomong sama anak-anak, Papa nggak akan pernah mau naruh kalian di tempat yang bagus gitu. Kalau bisa ya belajar hidup sekalian gitu. Keren, Jadi ya keren, memang pesantren salaf, aku nggak pernah di Keren. pesantren modern. Pesantren Gitu. tradisional. Wah, itu belajar Papa tuh hidup nggak tangguh. Papa nggak pernah mau anak-anaknya sekolah di sekolah internasional atau di Wow. pesantren mewah gitu, nggak pernah mau. Oke. Gitu. Oke. Akhirnya Wirda menyelesaikan hafalan 30 juznya pada Hmm. usia SMP. wow, Masya Masih Allah. SMP. Jadi emang itu Bagus lah, ya SMP. ya panjang perjalanannya, karena kan modelnya gini Kak, setelah aku kalau ziyadah sih pernah gitu ya sampai 30. Cuman nggak yang mungkin banget gitu. Nah, konsep aku tuh belajar sama Papa, setoran hafalan tuh nggak pernah kayak oke Pak, ini dari Al-Baqarah sampai Anas ya, nggak pernah kayak gitu. Oke. Jadi
selalu ada tadabbur gitu. Papa tuh senangnya Oke. gitu. Hari ini kita belajar dari ayat 1 sampai 15 surat Al-Baqarah, tadabburnya gini 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 gini. Jadi ada ilmunya Jadi gitu. ngafalin sekaligus memahami, berusaha untuk memahami. Oke. Biar dalam proses ngafalin Quran itu kan banyak ini ya, kadang-kadang kita Godaan. kadang-kadang kan susah masuk tuh kan. Iya. Maksudnya terus kalau kita lagi hatinya Frustasi. lagi nggak baik-baik aja. Tapi itu pernah tuh lagi kesel sama orang tuh nggak masuk-masuk tuh ayat tuh. Jadi pas udah masa setoran tuh nggak berhasil gitu karena di sininya kotor banget kan, lagi marah sama orang tuh nggak bisa gitu. Nah, untuk Wirda sendiri ketika lagi susah-susahnya tuh apa yang udah dilakukan terhadap Quran itu? Apakah ditinggalin? Aku nggak mau lagi ninggalin berapa hari misalnya, atau nangis, Quran kenapa susah banget sih? Atau ngeremes tuh, nggak mau lagi. Apa yang Wirda Mau lakukan? jawaban jujur apa enggak nih? Jujur, supaya relate sama teman-teman yang ngafalin Quran. Astagfirullah, tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Ya mungkin balik lagi, namanya orang kesel tuh pelampiasannya beda-beda ya. Iya, Jujur betul. aku seneng, alhamdulillah aku nyelesain itu bukan di usia-usia sekarang. Karena dosanya banyakan sekarang dibanding dulu. Jadi Kalau kayak selesai sekarang, alhamdulillah sekarang kan tinggal susah ngulang-ngulang kerjaan. aja. Iya. Tapi kalau zaman dulu tuh ya inilah nggak terlalu gimana. Cuman aku waktu kesel itu ya itu. Mm-mm. Gitu. Qurannya diapain? Disayang-sayang Kak. Ya Allah, ini gimana sih? Gini ya. Jadi aku tuh benar-benar kalau kesel tuh aku bisa kayak ngelempar satu ruangan gitu, kayak kenapa sih ngafalin satu ayat aja susah banget. Dan aku tuh Oke. inget banget waktu itu yang paling susah tuh ngafal surat At-Taubah. Atau Nggak tahu kenapa tuh kayak ini emang gue nggak boleh taubat apa gimana nih? Ini kayak, jadi kayak aduh itu paling inilah paling challenging banget, Banyak. challenging banget. Nangisnya berapa banyak tuh? Wah nggak kayak gitu Kak. Oke, dalam Nggak keadaan kehitung. yang frustasi, kok nggak apal-apal, nggak masuk-masuk tuh biasanya Wirda ngapain? Maksudnya, kok aku banyak dosa banget ya Allah, atau gimana Ya, tuh? diemin aja, tinggalin aja. Nah cuma kalau di pesantren nggak bisa begitu Iya, kan. benar. Kita ada giliran setoran harus Iya. maju, harus apa gitu. Ya aku akan jujur sama ustazah saya sanggupnya cuma segini aja gitu. Tapi kadang ustazahnya baik, kadang masya Allah gitu kan, kayak antum bagaimana dari tadi nih, kayak gitu-gitulah pokoknya. Oke. Jadi aku kayak ya makin jiper dong kita, makin gak masuk, udah mah Iya, kita udah bener. kesel sama diri sendiri, dikeselin sama ustazah juga kan. Iya, benar-benar. Ya gitu akhirnya aku jadi inget nasihat dari papa. Jadi kalau misalnya kamu lagi ketemu kesulitan, apapun itu, mau itu ngafal Quran, mau itu apa, sholat taubat. Masya Allah. Jadi ya kamu sholat taubat. Sholat taubat, alhamdulillah selesai sholat taubat tetap aja nggak masuk. Ini kayaknya otak gue segini doang apa gimana nih? Gitu, jadi akhirnya Kak, Gimana sih cara Wirda cepet ngapalin? Kan orang beda-beda ya. itu Ada dia. yang dengerin murotal sebanyak-banyaknya, ada yang mau pandangin terus, ada yang ya, Nah itu macam-macam. dia akhirnya kan aku jadi belajar nih di berbagai pesantren kan metodenya beda-beda. Jadi kayak dong. Benar. Jadi ada yang paling unik itu waktu itu aku dia nih menganut kayak apa ya, pendidikan Turki atau apalah gitu. Aku Oke. agak lupa, udah lama juga kan. Jadi yang ngafalnya tuh mushaf terakhir per juz. Oke. Kakak pernah dengar nggak? Uma Maksudnya pernah dengar gimana? nggak? Jadi ngafalnya itu nggak yang dari halaman depan, tapi halaman belakang. Jadi kita ngafalnya cuma setiap halaman terakhir per juz gitu. Terus? Iya, jadi ngafalnya ya gitu, dari belakang. Aku tuh semua udah diobrak-abrik, udah Iya. akrobat lah. Kalau metode ngafal Quran sebutin aja, aku insya Allah udah pernah nyobain semuanya. Karena Dari mulai, karena pindah-pindah nyantren kan. jadi kayak pengalaman. Masya Allah. Iya, makanya dari mulai Kasih tahu dong, Wir. nulis. Kasih tahu dong, ini kan banyak banget nih teman-teman pemula kan, Iya. metode apa ya? Emang ada metode apa aja sih kalau ngafalin Quran tuh metodenya apa aja? Banyak banget. Coba kasih tahu kita. Pertama ada yang metodenya jadi nulis. Iya, sambil Ya, nulis. jadi sambil lihat sambil nulis. Tapi itu Oke. kelarnya bisa 2 tahun ya kalau kayak gitu teman-teman. Aku sendiri tidak menyarankan. Tapi Oke. dapat pahala dapat. Terus dan lebih bisa melihat ayatnya itu kayak bisa kegambar Kebayang, gitu kalau kita merem gitu kan. Kemudian ada yang modelnya ditalki gitu kan. Mm-mm. Terus abis itu ada yang pengulangan. Iya. Jadi diulang-ulang satu ayat tuh diulang 60 kali, 120 kali gitu. Dan menurut aku yang paling baik itu adalah metode yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Iya, beda-beda. Kadang-kadang ada yang lebih visual, ada yang lebih audio. Benar. Nah, kalau aku ternyata lebih audio Makanya Wirda waktu gitu. itu pernah nyaranin ada download satu aplikasi lah Betul. yang bisa diulang sampai berapa kali. Berapa gitu. kali Iya, ya. iya, Jadi kalau kita yang baca kan pegel. Kalau Iya, sayanya benar. yang baca kan emang udah biasa ngaji. Ya kan? kita tinggal denger lama-lama Nah, hafal ya. iya kalau kita yang baca bunder. Iya. Mana kadang-kadang kan ada ayat yang kurang familiar ya Iya. kan. Ini bacanya gimana sih, ribet gitu, nggak tahu panjang pendeknya gimana. Ya, makanya itu penting punya guru gitu Jadi kan. Wirda pakai aplikasi. Enggak kan waktu itu di pesantren Oh, di Kak. pesantren, iya, Waktu itu di bener-bener. pesantren caranya adalah aku itu minta partner gitu. Jadi aku bilang
Anti mau nggak partneran sama Ana gitu. Ana anti gitu ya, kalau di pesantren gitu ya say. Jadi anti mau nggak partneran sama Ana nih buat ngapal gitu, bantuin lah gitu. Ya gimana, yaudah anti bacain aja sampai budek. Oh, tapi aku tuh nggak sambil ngeliat Quran loh kak. Oh wow. Jadi aku tuh sambil lipet Audio baju. soalnya. Iya, udah bacain nih 1 halaman berapa kali, udah 10 kali bolak-balik gitu. Dan habis itu udah dibeli mie ayam deh habis ini gitu. Iya serius kak. Jadi aku sambil ngelipet baju, dia sambil baca gitu. Nah udah habis itu Kalau baru aku zaman dulu lihat. begitu, zaman sekarang udah ada speaker Wir. Nah itu dia kan Iya. nggak boleh bawa ini kan Apa kan? audio Oh, MP3 dan iya. segala macam. Aku kan Oh. bukan pesantren modern. Oh iya benar. Benar-benar strict banget, nggak boleh gitu. Oke, Ya itu oke. akhirnya dari situ, dan ternyata penting banget kita punya partner karena jadi ada parameter gitu kan. Dan kalau Kayak salah dibenerin ya kalau betul. Jadi aku tuh kayak restoran. sama-sama mulainya di juz 13, kayak kita pengen ngeset di juz 20, ntar siapa nih yang selesai duluan kayak gitu. Oke. Itu sih aku punya Wirda partner tipe luar orang yang biasa. jadi unik ya di Maskul Nafas juga, Hmm. cara orang tuh beda-beda tuh. Ada Hmm. yang satu santri kita pernah, dia itu bisa ngafal kalau sambil gambar Wir. Oh ya? Iya, jadi dia ngafalin dan dia kan baca artinya kan, Ya. tentang apa kisah itu. Oh, Jadi dia sambil wow. nggambarin, jadi dia ngafalin tapi sambil ngerti Wow. dan sambil Ih, keren jadi banget. keren banget. Keren banget. Kok nggak viral sih kak? Oh iya, kenapa kita nggak viralin waktu itu ya? Ih. Panggil lagi ya santrinya. Harus diviralin Terus gitu. kita harus kalau kita lihat gambarnya, Masya Allah dia bisa buat kisah. Wah, Tolong itu panggil santri kita harus ya. dipanggil sih. Itu bagus banget itu. Karena nggak jarang Iya, dengan iya, cara iya. seperti itu. Jadi Makanya santri unik. Maskul Nafas tolong dipanggil ya. Beliau itu kayaknya udah pulang kampung deh. Ya. Terus storytelling dong Iya, berarti. Tapi kalau Uma lucu. sendiri gimana? Kalau Hafalnya? itu tipenya, Nah. kalau itu nggak bisa belajar Quran tuh duduk, nggak bisa, pasti Jadi? tidur. Hah? Tiduran, maksudnya kalau baca Quran tuh harus jalan-jalan, mondar-mandir, Oh, biar Nggak nggak bisa. ngantuk. biar bangun terus Oh, gitu. biar bangun terus. Tapi Uma selesai kapan? Masih berproses sih Wir. Alhamdulillah. Terus masih berproses sampai hari ini. Doain ya. Alhamdulillah. mudah-mudahan ya. Amin, insyaallah. Tapi ya itu tadi, kalau itu nggak bisa, kalau ngafalin Quran tuh sambil duduk tuh nggak bisa, karena jadi harus setannya bolak-balik. banyak banget ya kayaknya ya. Iya, Tiba-tiba ngantuk tidur kan. gitu. Iya. Nggak bisa, jadi harus Hmm. jalan ke sana kemari gitu. Dan audio juga sih. Audio juga emang Audio. kayaknya lebih banyak Harus audio sih. diulang-ulang, kayak kita dengar lagu tuh lama-lama hafal kan. Iya, Nah, benar. Quran tuh jadi lama-lama hafal Iya gitu. gitulah. Dan apa ya, setelah aku pelajarin semuanya gitu, balik lagi ternyata memang ke kemampuan kita. Iya Lebih sih. senangnya karena gini, sebelum kita tuh menghafal, kita harus tahu kita lebih cinta sama yang mana Oke. gitu. Dan aku tuh nggak pernah muluk-muluk ngeset dari bener-bener Al-Fatihah sampai An-Nas kak. Aku akan pilih surat yang menjadi favorit aku. Oke. Iya, tapi ini kalau pesantren kadang-kadang kan dia punya Ada aturan target, sendiri iya. kan. Tapi di luar itu aku sambil nyicil. Aku misalkan, kayaknya aku senang deh sama surat Al-Fat gitu. Karena surat Al-Fat itu kan menceritakan tentang kemenangan. Iya. Jadi aku selalu membawa gini, mengamalkan suatu surat itu dengan tujuan. Ya misalkan gini, kayak dulu aku pengen lulus ujian. Terus pengen ikut lomba, pengen menang. Jadi aku Oke. ngamalin Al-Fat, itu surat Oke. kemenangan, kayak gitu-gitu. Oke. Itu Jadi ada diajarin, motivasinya ya. diajarin juga sama papa kayak gitu. Oke. Terus, nanti kamu kalau mau jadi apa tuh namanya, pengusaha sapi, baca Al-Baqarah gitu. Bundar baca banyak banget ratusan gitu kan. Kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa lah, ngamalin. kita kan bisa cari berbagai macam cara ya untuk memotivasi diri kita kan. Nyicil-nyicil kan nggak ada masalah. Iya, gitu jadi kan. mencintai aja dulu. Iya. Even ada orang yang misalkan boleh nggak sih ngafal Quran cuma 4 surat pilihan aja. Nggak Ya apa-apa if daripada that's nggak mulai what sama you sekali. love, Iya. then go for it, nggak apa-apa Iya, gitu. Sambil nanti betul. eksplorasi yang lain kan. Betul. Kayak Oke. gitu kak. Terakhir dari Wirda, tips dan trik supaya kita bisa istiqamah bersama dengan Quran, baik itu menghafal, baik itu murojaah dan lain-lain. Nah itu kayaknya aku balik nanya ke Uma deh. Kan Kayaknya Wirda bintang tamunya. No, secara implementasi Uma lebih ini. Aku mau belajar. Silakan Uma. Sebenarnya nanti udah dia kasih tambahan ya. Insya Sebenarnya Allah. kalau menurut Toki sih harus ngajar. Oh. Karena kalau kita nggak ngajar nanti lupa. Kalau kita ngajar otomatis kita akan jadi ngulang-ngulang terus kan. Iya benar. Otomatis kita jadi dengerin terus kan. Otomatis kita jadi nambah ilmu lagi gitu. Nah tapi kalau untuk teman-teman yang media Oh, ngajar saya apa? Gitu Media gimana? ngajar maksudnya? Misalkan kan kalau kata Uma kan ya caranya dengan ngajar Iya. gitu kan. Tapi buat teman-teman yang nggak punya media,
nggak punya jamaah itu. Ya kan ngajar nggak mesti banyak orang. Itu dia. Sama kayak Wirda tadi, ya ambil aja satu temen partner gitu Iya. kan, kita dengerin dia dengerin kita gitu. Jadi nggak boleh sendiri kan. Kalau sendiri nanti kita jadi bablas aja gitu. Tapi kalau kita punya partner lah setidaknya, kalaupun nggak bisa ngajar punya partner lah gitu. Nah itu akan buat kita akan tetap dipaksa untuk terus berinteraksi dengan Quran gitu. Gitu sih. Kalau sih gitu sih. Ya selain doa terus lah ya. Iya, Itu benar, sih benar, udah benar. paling mantap lah doa. Tapi aplikasinya sih khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu itu penting banget. Bahwa kalau udah belajar ya mesti ngajarin supaya kita bisa ngamalin terus-menerus di ilmunya. situ. Iya, Iya. gitu. Kalau aku alhamdulillah punya partner sekarang ini, aku punya pasangan sendiri Ah, Kak, pasangan. buat Quran. Papaku sendiri. Allah. Iya, papa tuh kayak bener-bener walaupun aku di luar kota Masya kayak mana Allah. nih voice note-nya nih, mana setorannya nih, kayak gitu-gitu. Masya Jadi kayak Allah. selalu masih tetap dimonitor gitu. Iya, dan sama banyak-banyak dengar merotal. Itu sih. Benar-benar. Jadi ya kita nggak bisa pungkir ya teman-teman semua, kalau teman-teman udah ngafalin Quran, kalau teman-teman kebanyakan dengar lagu tuh kadang-kadang agak apa ya? Gimana ya bilangnya? Bukan nggak boleh dengar lagu, cuman kalau kebanyakan tuh jadi nyampur gitu. nyampur aja gitu. Itu sebabnya kenapa kalau teman-teman yang ngafalin Quran dengar lagu ya silakan ya, lagu-lagu yang membuat kalian semangat itu boleh, tapi jangan lebih banyak dengar lagunya dibandingkan dengan Qurannya ya, gitu. Benar-benar. Makanya waktu itu pernah di satu postingan Kak Oki di challenge ya kan, kalau nggak bisa nerusin lagunya diceburin ya kan Iya, ke kolam renang. Nggak tahu lagu-lagu ya. Iya, makanya Kak Oki bilang nggak pernah denger lagu. Itu komennya Masya Allah Ustazah nggak pernah Padahal denger lagu. nggak maksud begitu sih, tapi emang beneran gak gaul kan, Iya, jadi iya, nggak iya, apa-apa iya. gitu. Makanya kan pentingnya nih punya ade lebih gaul ya kan, jadi Masya Jadi Allah. bisa menatap dunia ya. Itu dia. Ya udah lah ya, Sama. alhamdulillah hari ini udah belajar dari Kakak Wirda ya, Masya Allah, bahwa semua Makasih. orang punya ceritanya masing-masing dalam berinteraksi bersama Quran, dan Wirda juga punya kesusahannya sendiri-sendiri ya, ketika nangis, ketika kadang-kadang sebel banget. Itu memang proses biasa yang teman-teman lalui. Tapi tadi juga Wirda katakan kepada kita semua mesti punya partner sih. Betul, tapi satu lagi Kak, yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, susah-susah payah di Quran itu lebih menyenangkan daripada susah payah di hidup kan. Iya kan, kita susah payahnya sama Quran loh. Masya Allah. Itu susahnya pun Masya jadi Allah. pahala Iya, kan. betul, Jadi harus betul. mencintai itu memang Betul, harus betul. benar-benar panggilan hati sih menurut aku. Betul. Gitu. Oke, ya jadilah seperti Kakak Wirda atau bahkan Eh, lebih baik daripada beliau. Lebih baik insya Allah. Ya, dimana kalian boleh jadi apapun. Wirda ini bisnisnya banyak ya, Masya Allah. Amin, insya aktif Allah. kesana kemari. Amin. Jadi kita boleh jadi apapun asalkan Quran itu ada di lisan dan di hati kita, di pikiran Amin, kita, di insya perbuatan Allah. kita, insya Allah. Makasih Wirda. Makasih juga Uma. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, teman-teman. Komen aja kira-kira BBM ini mau undang siapa lagi ya ngebahas tentang Quran. Kita ketemu di episode berikutnya. Dah. Assalamualaikum. Bincang bareng Nafas.